Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ziarah kubur, yaitu sebuah amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ziarah kubur, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari ziarah kubur. Apa sih ziarah kubur itu? Ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi dan berdoa di makam atau di kuburan orang yang sudah meninggal. Biasanya untuk mengenang dan mendoakan mereka. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang pernah ziarah kubur belum? Selain pergi ke makam, ziarah kubur juga memiliki tujuan dan hikmah. Dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, di dalamnya terdapat 4 tujuan dan hikmah ziarah kubur. Yang pertama sebagai itti'ad, yaitu melihat kubur mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat. Yang kedua sebagai pengantar doa, dan yang ketiga sebagai tabaruk, yaitu mengambil berkah pada ahli kubur, ulama sebagai bentuk penghormatan. Yang terakhir sebagai pemenuhan hak, misal ziarah kepada orang tua, sahabat, atau guru. Kemudian ada juga keutamaan dari ziarah kubur, yaitu yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah, yaitu man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Yang artinya barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya dan dia termasuk orang yang birrul walidain. Keutamaan dari ziarah kubur yang lain, yaitu man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqara'a indahu yasin ghufira lahu bi'adadi dalika ayatan aw harfan. Yang artinya barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian membaca Yasin, maka Allah akan mengampuninya dengan jumlah ayat dan huruf Yasin tersebut. Dan juga dalam riwayat lain diterangkan, yaitu man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjati. Yang artinya barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, maka seperti ibadah haji. Kemudian asal hukum dari ziarah kubur, yaitu ziarah kubur awalnya dilarang pada masa pertengahan Islam di saat manusia dekat dengan masa jahiliyah. Kemudian hukum tersebut dirombak dengan ucapan dan perbuatannya Nabi. Adapun ziarah kubur yang dilakukan Rasulullah SAW, maka hal itu ditunjukkan pada hadis yang diriwayatkan sahabat Malik dari Siti Aisyah radhiyallahu an, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaruha anna Jibril ja'ahu faqala lahu inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfira lahum, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi'a faqama wa atala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu kaifa aqulu lahum faqal qulis salamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kabar kepadanya Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa malaikat Jibril mendatangi beliau. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada beliau, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk mendatangi penduduk atau kuburan baqi, kemudian kamu memohonkan ampun kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi kuburan baqi. Beliau berdoa dan berdiri lama, kemudian mengangkat kedua tangan beliau 3 kali. Dan sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada beliau, bagaimana aku berkata berdoa kepada mereka? Beliau menjawab, katakan, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada penghuni kubur dari golongan mukmin dan golongan muslim. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendahului orang yang sudah meninggal dari kalian semua, dan sesungguhnya orang-orang yang akhir masih hidup. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian.
Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa mengziarahi kuburan baqi adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW, dan berikut ini adalah lafadznya. Kana Rasulullah SAW kullama kanat lailatuha min Rasulillah SAW yakhruju akhiral laili ilal baqi fayaqul assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW ketika mendapati malam giliran Siti Aisyah dari Rasulullah SAW, beliau keluar pada akhir malam menuju kuburan baqi. Kemudian beliau berdoa, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian wahai rumah kaum mukminin. Telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian besok saat tiba masanya. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusah kalian. Ya Allah, ampunilah para penduduk kuburan baqi. Al-Gharqad. Hadis riwayat Muslimin. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis di mana seorang wanita menziarahi anaknya dan dia menangis. Kemudian Rasulullah SAW tidak melarangnya untuk menziarahinya. Justru beliau berkata kepada wanita itu, ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Dan beliau juga berkata, as-sabru inda sadmatil ula, sabar adalah ketika dalam musibah pertama. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tatkala mereka keluar mengunjungi kuburan untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun, yang artinya semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan kaum mukmin, kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Dan adapun sabda beliau, maka itu seperti di bawah ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fuzuruha faqad udina li Muhammadin fi ziyarati ummihi fazuruha fa innaha tudakkirul akhirah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban wal Hakim, yang artinya aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarah kuburlah. Maka telah benar-benar diizinkan kepada Nabi Muhammad di dalam berziarah kubur ibunya, maka berziarah kuburlah, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Dan di dalam hadis lain yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Hakim yaitu fazurul kubura fa innaha tudakkirul akhirah, yang artinya maka berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Dan diperselisihkan di dalam masalah ziarah perempuan ke kuburan. Golongan ahlul ilmi berpendapat memakruhkannya berupa makruh tahrim atau tanzih sesuai hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yaitu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anna zawaratil kubur. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknati wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat untuk memperbolehkannya jika aman dari fitnah dan menyandarkan dalil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah. Dia berkata, bagaimana aku berdoa kepada mereka, ya Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, katakanlah Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, anna Fatimata kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla Jum'atin, yang artinya sesungguhnya Siti Fatimah menziarahi kubur pamannya Hamzah setiap hari Jumat. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Mulaikah yaitu anna Aisyata aqbalat data yaumin ilal maqabiri faqultu laha ya ummal mu'minina min aina aqbalti faqalat min qabri akhi Abdurrahman
faqultu laha alaysa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur? Qalat na'am, kana naha an ziyaratil quburi thumma amara bi ziyaratiha. Yang artinya, sesungguhnya Siti Aisyah suatu hari mendatangi pemakaman, kemudian aku bertanya kepadanya, "Wahai ibu kaum mukminin, dari mana kamu datang?" Dia menjawab, "Dari kubur saudaraku Abdurrahman." Kemudian aku berkata, "Bukankah Rasulullah SAW telah melarang berziarah kubur?" Dia menjawab, "Iya, beliau telah melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan untuk berziarah kubur." Dari sini bisa diketahui jawabannya mengenai hadis Abu Hurairah, yaitu larangan wanita berziarah. Dan dijawab juga mengenai hadis itu bahwa jawaban itu memuat penjelasan tentang ziarah yang disertai fitnah dan perkara haram, seperti meratapi mayit dan sebagainya. Atau termuatnya kebanyakan wanita yang berziarah akan mendatangkan zigot mubalaghah, yaitu kata az-zawwarat yang artinya wanita-wanita yang sangat suka berziarah. Mungkin disebabkan karena sesuatu yang memunculkan hal itu termasuk menyia-nyiakan hak suami, berdandan, dan hal-hal yang menumbuhkannya baik berupa menjerit, meratapi mayit, dan sebagainya. Kemudian, tatkala hal seperti itu teramankan, maka tidak masalah mengenai ziarah wanita, karena kebutuhan wanita pada mengingat akhirat seperti halnya laki-laki. Ditukil dari kitab Ghathil Ibad oleh Syekh Mustafa Al-Hamami dan kitab fatawinya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.